Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melancarkan kehidupan tanpa ada hambatan apapun. Dan salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, serta kepada kita selaku umatnya. Dalam kesempatan kali ini, saya selaku moderator akan membuka presentasi dari kelompok 1, yang mana kami akan mempresentasikan materi dengan judul Pergeseran Nilai-Nilai dalam Pandangan Islam. Langsung saja kita masuk kepada materinya. Baik, sekarang di sini saya akan menjelaskan pengertian dari nilai-nilai keislaman. Namun sebelum ke sana, saya akan menjelaskan arti dari nilai Islam dan baru menuju nilai-nilai keislaman. Nilai itu berasal dari bahasa Inggris, yakni value. Nah, value ini berasal dari bahasa Latin yang berbunyi valere. Nah, valere ini berasal dari bahasa Prancis kuno yang berbunyi valioir, yang mana makna denotatif dari kata-kata yang telah saya sebutkan adalah harga. Nah, sekarang menurut istilah, nilai adalah suatu kepercayaan atau keyakinan yang menjadi dasar bagi seseorang atau sekelompok untuk memilih tindakannya dan untuk mengetahui kebermaknaan dari suatu hal. Nah, nilai juga memiliki pengertian lain, yakni seperangkat keyakinan atau perasaan yang mana sebagai suatu identitas yang memberikan suatu corak khas bagi pola pikir, perasaan, ketertarikan, maupun perilaku atau tindakan. Nah, itu adalah pengertian dari nilai, dan sekarang kita move on ke pengertian dari Islam. Islam, menurut Kamus Populer itu berarti menjadi damai, tentram, dan merupakan suatu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran sebagai kitab sucinya. Jadi, nilai Islam merupakan bagian dari nilai-nilai material yang terwujud dalam kenyataan pengalaman rohani dan jasmani. Nilai-nilai Islam bersifat mutlak kebenarannya, universal, dan suci. Kenapa universal? Karena di dalam Al-Quran sebagai kitab suci atau pedoman utama umat Islam itu banyak dijelaskan atau banyak diperintahkan kepada umatnya, kepada manusia untuk selalu berbuat baik kepada sesama, saling menghargai, dan lain sebagainya. Nah, perintah tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja, namun diperuntukkan bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Nah, nilai keislaman juga adalah sebuah nilai tertinggi dari nilai tertinggi. Jadi nilai keislaman itu adalah nilai yang paling tinggi. Kenapa? Karena nilai keislaman itu menyangkut sama lahir dan batin kita manusia, yang mana berfungsi agar kita itu gak keluar jalur, kita tuh selalu on the track, kita gak belok kemana-mana dengan adanya nilai keislaman ini. Selanjutnya adalah bentuk nilai Islam. Untuk melakukan interaksi, manusia membuat sesuatu yang dinamai aturan dari nilai-nilai tertentu, seperti tata tertib, etika, adat, dan lain-lain. Bagi umat Islam, dalam proses pembuatan aturan harus sesuai dengan pedomannya, yakni Al-Quran dan Sunnah, seperti yang tertera dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 153 yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Dari uraian ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran itu memberikan penalaran penuh yang sesuai dengan fitrah manusia tanpa unsur paksaan. Al-Quran lebih memilih mengetuk hati dan menyadarkan umatnya daripada melakukan pemaksaan. Perlu diingat, sunnah ada untuk menjelaskan Al-Quran. Oleh karena itu,
Al-Quran dan Sunnah adalah dua pedoman yang harus kita ikuti agar kita dapat lurus menjalani hidup. Nah, selanjutnya, dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa nilai Islam itu mempunyai dua segi, yaitu ada segi normatif dan ada segi operatif. Jika kita lihat dari segi normatif itu menitik beratkan pada pertimbangan baik buruk, benar salah, hak batil. Lalu, dari segi operatif itu mengandung 5 kategori yang menjadi prinsip standarisasi perilaku manusia, yaitu ada baik, ada setengah baik, netral, setengah buruk, dan buruk. Hal itu dapat kita jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, itu ada wajib baik, yaitu nilai yang baik dilakukan oleh manusia. Itu dalam bentuk ketaatan akan perintah memperoleh pahala, sedangkan jika kita melakukan kedurhakaan akan mendapatkan sanksi atau dosa. Lalu yang kedua, yaitu ada sunnah, yaitu setengah baik, nilai yang setengah baik dikerjakan. Hal ini sebagai penyempurna terhadap nilai yang baik atau wajib, sehingga ketaatannya diberi imbalan jasa dan kedurhakaannya tanpa mendapat sanksi. Lalu yang ketiga, ada mubah atau netral. Nilai yang bersifat netral ini mengerjakan atau tidak berdampak imbalan jasa maupun sanksi. Lalu yang keempat, makruh setengah buruk, nilai yang sepatutnya untuk ditinggalkan. Di samping berdampak kurang baik juga, memungkinkan terjadinya kebiasaan yang buruk, yang pada akhirnya mengakibatkan keharaman. Lalu yang terakhir itu ada haram, buruk, nilai yang buruk dilakukan, karena akan membawa kemudaratan dan merugikan diri pribadi maupun ketentraman masyarakat umum. Nah, bila subjek atau manusia itu melakukannya, ia akan diberi sanksi baik langsung di dunia maupun tidak langsung nanti di akhirat. Nah, dari kelima penjelasan tersebut, karena nilai kelima tersebut bersifat ideal dan tersembunyi dalam setiap kalbu insan, maka pelaksanaan nilai tersebut harus disertai oleh niat. Nah, niat ini merupakan itikat seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan kesadaran. Dengan niat itu, seseorang akan dikenai nilai karena niatlah yang mendasari apakah aktivitas yang dilakukan subjek atau seseorang itu baik atau buruk. Bahkan, aktivitas yang menyalahi kehendak, ide, atau gagasan semula seseorang, maka keberlakuan nilai bukan terletak pada realitas yang ada, tapi terletak di balik realitas tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darmawan. Saya melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya menjelaskan tentang nilai-nilai masyarakat Islam. Nah, kali ini saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap hilangnya nilai-nilai masyarakat Islam. Nah, adapun pada pembahasan ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama yaitu tantangan terbesar yang menjadi faktor hilangnya karakteristik nilai-nilai pada masyarakat Islam. Yang pertama yaitu tantangan sains dan teknologi, yang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan hasil teknologi yang terus berkembang, maka cara kehidupan manusia akan terus terkukung dalam sistem kompleks dari bisnis sains teknologi dengan tujuan menghasilkan produk yang lebih banyak dengan pekerjaan yang lebih sedikit, sedang unsur emosional dan spiritual tidak masuk dalam wilayahnya. Lalu yang kedua yaitu tantangan etis religius sebagai korban kehidupan dalam modernisasi materialis. Maka konsekuensinya adalah terjadinya suatu pergeseran kemauan masyarakat dari kemauan alami natural will menjadi kemauan rational will. Dalam proses perubahan ini, kehidupan emosional manusia mengalami erosi dan berlanjut pada kemiskinan spiritual. Itulah salah satu faktor atau tantangan terbesar yang menjadi penyebab kemiskinan nilai-nilai masyarakat Islam. Nah, penipisan disiplin moral. Nah, adapun poin selanjutnya yaitu menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi sebab menurunnya moral-moral pada masyarakat Islam ataupun penipisan disiplin moral. Terdiri dari 2. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, adapun dari faktor internal, yang pertama adalah berkurangnya tokoh panutan sehingga dia tidak memiliki pegangan, acuan, tuntunan dalam menjalankan proses kehidupannya. Lalu yang kedua, melemahnya sanksi terhadap pelanggaran. Nah, ketika sanksi menghilang, maka otomatis
perbuatan kesalahan, kemunafikan, kemungkaran dan lain sebagainya, pelanggaran apakah itu pelanggaran sosial seperti pelecehan seksual ataupun pelanggaran pidana seperti sadisme dan kriminal lainnya akan meningkat. Nah, yang ketiga adalah pengaruh jelek dari kebiasaan orang lain. Orang yang lain melakukan suatu kebiasaan tapi kita menjadi tertarik, terinspirasi dalam melakukannya. Nah, itu adalah 3 faktor internal. Lalu selanjutnya adalah faktor-faktor eksternal ataupun kebiasaan orang lain yang menjadi sebuah karakter yang melekat sehingga menjadi sebuah ideologi gitu. Yang pertama adalah sekularilisasi, yang kedua saintisme, yang ketiga adalah pragmatisme. Nah, adapun yang pertama, sekularisasi adalah sebuah pemahaman ketika dia menghilangkan proses ketuhanan dalam apapun yang terjadi dalam dirinya, baik dalam tatanan hukum, pemikiran, kehidupan, budaya dan sebagainya. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah saintisme. Karena dia terlalu mengeluhkan pada ilmu pengetahuan, sehingga dia menjadikan ilmu pengetahuan sebuah ideologi atau sebuah dewa, seorang dewa. Karena pada pemikirannya, dia tidak bisa mendapatkan apapun, melakukan apapun tanpa ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga adalah pragmatisme, adalah sebuah pemahaman atau sebuah ideologi yang mengedepankan atau yang memikirkan ketika seseorang melakukan sesuatu lantas baik, maka itulah yang dipandang olehnya. Jikapun itu adalah seorang sekali bertuhan sekalipun, tapi tidak memiliki pengaruh yang baik baginya, maka dia tidak terlalu memperhatikannya. Itu. Nama saya Dina Nur Latifah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai dampak dari pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat Islam. Sekarang umat manusia ini dihadapkan dengan religion without faith atau agama tanpa iman. Secara lahiriah, semua manusia itu beragama, namun agama dalam dirinya ini hampa, tanpa makna, atau biasa kita sebut dengan meaningless. Fenomena ini seringkali terjadi khususnya saat ini pada manusia-manusia modern, yaitu manusia yang tergantung pada kecanggihan teknologi. Bahkan, banyak sekali manusia saat ini yang lebih banyak berkomunikasi dengan mesin daripada relasi atau menjalin hubungan dengan sesama manusia. Hal ini akan berdampak pada kehilangannya fitrah kemanusiaannya, dan pada gilirannya manusia ini akan bersikap seperti robot yang hilang kepekaan terhadap lingkungan sosialnya. Dengan keadaan seperti ini, untuk membangun kembali peradaban Islam di tengah-tengah masyarakat dunia ini tidaklah mudah. Bahkan perasaan malu yang merupakan kunci iman nyaris putus dari jiwa manusia. Bahkan dalam melakukan penyimpangan moral atau kekuasaan itu dianggap menjadi hal yang lumrah. Bisa kita lihat saat ini banyak fenomena di mana hukum diciptakan untuk dilanggar. Bahkan ilmu itu digunakan untuk mengecoh teman dan orang-orang terdekat. Tidak hanya itu, dampak lainnya yaitu dapat menyebabkan adanya penipisan disiplin moral, yaitu terjadi hampir di seluruh lapisan masyarakat. Banyak orang yang tidak peduli lagi terhadap sikap dan perilakunya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Karl Mannheim dalam kutipan Muhammad Tolha Hasan, hal demikian akan menimbulkan kekacauan moral dan kelongsoran keyakinan. Bahkan, hal ini bisa terjadi disebabkan oleh hilangnya tokoh panutan atau longgarnya sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran, bahkan didukung oleh adanya kebudayaan atau kebiasaan luar negatif yang mudah diikuti oleh kita. Namun jika kita lihat dari aspek sosiologinya, yang melandasi pemikiran Ibnu Khaldun ini terletak pada upayanya membawa masuk agama dalam kehidupan sosial. Bahkan dalam keterangan ini, agama itu diciptakan oleh Tuhan untuk manusia, bukan untuk yang lain. Jadi sebetulnya kemajuan dan perkembangan teknologi ini tidak sepenuhnya berdampak negatif dan buruk pada masyarakat Islam. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun di atas, bahwa adanya upaya membawa masuk agama dalam kehidupan sosial itu yang artinya menyatukan kedua aspek ini agar saling membaur satu sama lain dan tidak menghilangkan salah satu nilai dari kedua aspeknya. Nah, jadi semua ini sebenarnya emang udah pasti ada baik dan buruknya, entah itu dahulu maupun sekarang. Semua kembali pada bagaimana kita menggunakan dan memanfaatkannya. Karena sebuah teknologi akan menjadi hal yang baik jika kita menggunakannya dengan baik pula. Namun sebaliknya, jika kita menyalahgunakannya dengan niat hal yang buruk, maka hal buruk pun akan terjadi.
Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kita sampaikan dapat dimengerti, dipahami, dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.